70 tahun yang lalu, mimpi untuk memajukan ilmu telah menjadi sketsa bagi para tokoh besar. Era 1949, dunia pendidikan masih sangat susah. Dari sinilah, Mr. Sultan Takdir Ali Syahbana beserta tokoh besar lainnya memulai mendirikan lembaga pendidikan yang dipayungi oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan. Dengan semangat juang yang menjadi pondasi pendirian Universitas Nasional, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno memberikan nama Universitas Nasional sebagai kampus perjuangan. Semangat perjuangan itu masih terus tertanam. Kemajuan yang terus ada menjadi bukti keseriusan Universitas Nasional untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada anak bangsa. Universitas Nasional lahir pada tahun 1949. Pada era itu, pendidikan belum sebanyak pada era sekarang. Maka dari itu, Mr. Sultan Takdir Ali Syahbana membangun Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan untuk membangun kampus Universitas Nasional. Tahun 1946, PMIK mendirikan Akademi Nasional. Tahun 1949, perkuliahan pertama Akademi Nasional dimulai. Tahun 1954, Akademi Nasional berubah menjadi Universitas Nasional. Tahun 1959, Universitas Nasional dinobatkan sebagai kampus perjuangan oleh Insinyur Soekarno. Tahun 1982, perkuliahan dilangsungkan di kampus Pejaten yang sebelumnya kampus Universitas Nasional berpindah-pindah, yakni di Salemba, Diponegoro, Cikini, Kramat Raya, Manggarai, Senen, hingga Ragunan. Tahun 1999, Universitas Nasional mendirikan Pasca Sarjana. Tahun 2013, renovasi Pusat Laboratorium Universitas Nasional di Jalan Bambu Kuning. Tahun 2017, Menara Universitas Nasional di Ragunan diresmikan. Tahun 2019, pembangunan Cyber Library. Universitas Nasional selalu aktif dan berinovatif dalam hal pendidikan, kegiatan mahasiswa, serta metode pembelajaran. Kemajuan teknologi yang terus meningkat memberikan perubahan yang cepat di kalangan masyarakat. Sebagian kampus yang terus berinovasi, Universitas Nasional kini telah menjadi Smart Campus. Metode pembelajaran yang dikenal dengan blended learning menjadi acuan bagi Universitas Nasional untuk bisa memberikan metode pembelajaran secara digital. Penelitian merupakan bagian yang terpenting untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Universitas Nasional juga telah melakukan berbagai penelitian. 5 tahun belakang, penelitian Universitas Nasional mengalami peningkatan yang tajam. Secara global, kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Nasional dari setiap program studi terus meningkat. Dari segi kerjasama, Universitas Nasional telah mampu menyandingkan dirinya sejajar dengan kampus internasional. Kerjasama merupakan pintu gerbang bagi Universitas Nasional untuk melebarkan sayap di layanan pendidikan. Kerjasama yang telah dilakukan menjadikan Universitas Nasional sebagai kampus yang dapat masuk ke dunia internasional. Keberadaan Universitas Nasional bisa berdiri hingga 70 tahun sampai sekarang bukanlah perkara yang mudah. Melalui pengabdian kepada masyarakat, Universitas Nasional telah menjadi bagian dari sejarah dan kemajuan bangsa dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai wujud bakti terhadap bangsa dan negara, serta rasa syukur atas usia yang diberikan, Universitas Nasional terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan tinggi, berkualitas, dan selalu menjadi bagian yang terpenting dalam setiap kemajuan anak bangsa.
Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 kepada Universitas Nasional. Kami dari Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan selalu memberikan dorongan penuh kepada pimpinan Universitas Nasional untuk berinovasi dan kreatif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Sampai sekarang ini, kami dari Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan selalu berusaha untuk menjadi pionir dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Indonesia. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu, pemerintah melalui Kemendristekdikti telah memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui pembelajaran full online. Dan untuk itu kami telah mendirikan Universitas Siber Asia yang insya Allah beberapa waktu yang akan datang akan segera kami launching. Semoga Universitas Nasional dan saudara kembarnya Universitas Siber Asia mampu meningkatkan angka partisipasi kasar secara signifikan dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Sekali lagi, selamat kepada UNAS, maju terus, semoga selalu menjadi pionir perubahan. UNAS pionir perubahan. Di usia 70 tahun, Universitas Nasional telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan amat baik. Terbukti, kami telah melakukan blended learning sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Di bidang penelitian, kami juga sudah mengelaborasi dari hasil penelitian tersebut, kami mempublikasikannya di jurnal-jurnal ilmiah di dalam negeri maupun ada juga yang di luar negeri. Di bidang pengabdian masyarakat, kami sudah melakukan banyak hal di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi dan mengimplementasikan semua kegiatan keilmuan yang berguna untuk masyarakat, baik di sekitar UNAS maupun di hingga tahun 2017, Universitas Nasional mendapatkan akreditasi A institusinya. Kami Universitas Nasional juga telah memiliki daya saing yang cukup tinggi dan kreatif dalam menciptakan berbagai hal. Dalam hal entrepreneurship, kami juga telah bekerjasama dengan pihak Departemen Tenaga Kerja untuk membuat startup company dengan backup dari Departemen Tenaga Kerja. Bersama dengan perguruan tinggi secara nasional maupun internasional juga sudah kami lakukan. Di dunia internasional, paling sedikit kita sudah ada kerjasama yang implemented, sekurang-kurangnya ada 26 perguruan tinggi luar negeri yang sudah bekerja sama dengan UNAS. Di dalam negeri kita sudah banyak juga bekerja sama, dan dengan itu kami merasa bahwa kedepannya kami yakin kami mampu menembus 1000 perguruan tinggi terbaik di dunia. 70 tahun UNAS hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi satu bukti dari satu kemapanan dan keseriusan mencetak generasi muda yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Kami siap membawa anak bangsa ini maju untuk menjawab tantangan zaman di era revolusi 4.0. 70 tahun UNAS untuk menjadi institusi terbaik. Alhamdulillah, pencapaian Universitas Nasional saat ini setidaknya masuk dalam urutan 100 besar ranking di Indonesia dari 4.000 sekian perguruan tinggi di Indonesia. Itu yang ditandai dengan kita mendapatkan akreditasi institusi dengan predikat A. Tentu banyak lagi ya peluang-peluang yang harus kita capai untuk next step berikutnya, yaitu menuju internasional. Sehingga hal yang harus segera kita capai ke depan itu dalam rangka ya menjamin keberlanjutan Universitas Nasional. Sekarang titik beratnya ada pada dua hal, yaitu sistem tata kelola menuju standar world class university dan menuju pada sistem pembelajaran yang berbasis online yang kita kenal dengan istilah cyber education atau smart university, ya khususnya terkait smart campus atau cyber university. Paling tidak sekitar 60-70%
seluruh sistem tata kelola kita itu udah berbasis online. Khususnya lagi dalam link pembelajaran, dari mulai mahasiswa ingin mengetahui program studi apa yang akan diminati, sampai dia lulus ujian, terus kemudian daftar sidang skripsi, sampai dia daftar wisuda, itu semua sudah by online. Yang kita akan menjadi the real cyber university, di mana tata kelola dan aktivitas kegiatan tridharma, kemahasiswaan, termasuk tata kelola itu sendiri sudah berbasis online, dan termasuk di dalamnya sistem pembelajaran kita. Maka kalau kita udah bisa mencapai itu, ya rasa-rasanya untuk 100-200 tahun ke depan tuh UNAS dijamin bisa tetap eksis. Sumber daya manusia kita, terutama dosen yang bergelar S3 maupun S2, ada 256 orang. Dari 256 orang, ada yang sudah bergelar S3 itu sebanyak 89 orang. Kemudian sisanya ada 55 orang, baik studi lanjut S3 dalam negeri maupun S3 luar negeri. Sementara guru besar UNAS hingga tahun 2019 ada 18 orang. Sementara itu dalam proses untuk memperoleh guru besar 2020 itu adalah sebesar 5 orang. Harapan kami UNAS, maka di 2020 itu bertambah menjadi 23 orang guru besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kekuatan SDM kami. Mudah-mudahan di 2021 reakreditasi kita tetap pada posisi A. Dalam hal ini kami selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ikut membina kegiatan ekstra kampus Universitas Nasional seperti kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan wirausaha. Adapun kegiatan olahraga yang telah kami lakukan, ada beberapa mahasiswa yang telah mendapatkan juara, yaitu prestasi emas maupun perak di kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Ada juga di kegiatan sifatnya penalaran, yaitu ada mahasiswa Fakultas Ekonomi, Akuntansi mendapatkan juara umum di kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Telkom Bandung, dan siswa kami melakukan debat di tingkat Kopertis. Hari ini insya Allah masuk dalam final. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendapatkan juara. Di samping itu kami juga melakukan pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa kami, yaitu sebanyak 32 mahasiswa untuk dilatih untuk melakukan ternak bebek. Jadi mudah-mudahan ini merupakan kegiatan kewirausahaan yang baik untuk mahasiswa Universitas Nasional. Kinerja penelitian UNAS pada 10 tahun terakhir ini cukup menggembirakan. Kalau dibandingkan pada 10 tahun yang lalu, UNAS baru memiliki kurang lebih 1 miliar dana penelitian, dan dengan dana itu kami hanya dapat melakukan kurang lebih 50 judul penelitian. Pada tahun 2019, dana penelitian lebih daripada 11 miliar, jadi hampir 12 miliar, dan dengan dana itu kami sudah melakukan penelitian kurang lebih 300 judul penelitian. Paling tidak, 1 orang dosen Universitas Nasional sudah melakukan 1 penelitian per tahun. Ini rasio yang bagus, yang menandakan bahwa budaya penelitian di UNAS ini sudah sangat bagus. UNAS memiliki beberapa fokus penelitian, antara lain adalah masalah-masalah perkotaan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam, terutama sumber daya hayati, dan tentang masalah-masalah politik lokal. Ini adalah masalah-masalah yang selalu up to date, sehingga selalu banyak penelitian yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah ini di masyarakat. Di Universitas Nasional, setiap penelitian ini diwajibkan menghasilkan paling tidak luarannya berupa bahan ajar atau juga publikasi ilmiah.
Beberapa hasil penelitian dosen Universitas Nasional sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yang termasuk di dalam Q1 dan Q2 dari Simago JR. Antara lain misalnya dari jurnal PLOS ONE, kemudian dari Nature Communication, kemudian Pharmaceutical Research, Molecular Pharmaceutics, Journal of Nursing Science, dan jurnal-jurnal lainnya yang bereputasi. UNAS masih terus menggenjot penelitian atau publikasi dari dosen-dosen UNAS, antara lain dengan melakukan pelatihan, melakukan coaching klinik, dan juga memberikan insentif yang cukup lumayan bagi dosen-dosen yang berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal yang bereputasi atau untuk pergi seminar ke conference-conference di luar negeri. Yang patut disyukuri dan juga cukup membanggakan adalah dari sekian banyak kegiatan penelitian dan dana penelitian yang dihabiskan UNAS, sebagian besar itu berasal dari kerjasama penelitian. Pada tahun 2019, kami telah menghabiskan penelitian dengan dana sekitar 11.870 juta rupiah, dan 75% diantaranya berasal dari kerjasama penelitian. Karena kami mempunyai network yang luas, kerjasama dengan berbagai lembaga, baik itu lembaga-lembaga non-pemerintah maupun pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama yang sudah berlangsung dengan USAID, WWF, NIH, National Institute of Health dari Amerika Serikat. Ini adalah satu lembaga yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Amerika Serikat. Penelitian bersama dengan universitas-universitas terkenal di dunia, misalnya dengan Rutgers University, dengan University of Zurich, University of Arizona, Kent University, dan yang paling akhir kami mengadakan kolaborasi dengan sekelompok universitas di Inggris yang dipimpin oleh Plymouth Marine Laboratory, yaitu tentang Blue Communities. Dari konsorsium ini saja, UNAS mendapatkan kurang lebih 500.000 pound sterling, yang setara dengan 8 miliar rupiah untuk penelitian selama 4 tahun. Di Asia, Universitas Nasional bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka di Korea Selatan, Jepang, China, dan juga yaitu Malaysia. Di Malaysia, UNAS bekerja sama dengan University of Malaya, kemudian Universitas Kebangsaan Malaysia. Dari kerjasama penelitian internasional UNAS yang sangat intensif ini, pada tahun 2018, UNAS sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu berupa penghargaan sebagai universitas swasta terbaik se-Indonesia dalam hal kerjasama penelitian internasional. Di dalam negeri, kerjasama dengan berbagai lembaga, misalnya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga dengan beberapa kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga UNAS bekerja sama dengan LIPI, dengan Batan, dan juga dengan BNP 2 TKI. Kami berharap kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga kegiatan kerjasama UNAS makin bertambah baik di masa-masa yang akan datang. UNAS diharapkan akan dapat mencapai kedudukan yang setara dengan universitas-universitas terkemuka lainnya di dunia, dan juga bermanfaat tidak saja bagi masyarakat global, tetapi juga terutama bagi masyarakat, bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun Dies Natalis yang ke-70 Universitas Nasional Jakarta. Mudah-mudahan Universitas Nasional makin maju, berkembang, dan menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Dan mudah-mudahan bisa mencapai pada perguruan tinggi masuk di kelas dunia. Sukses untuk UNAS. Selamat. Saya turut bergembira atas tibanya bulan Oktober ini
Universitas Nasional memperingati hari ulang tahunnya yang ke-70. Dirgahayu Universitas Nasional, karena saya mengetahui secara historis dia lahir di era revolusi sedang berjalan, dan tentu saja sama pentingnya dengan perjuangan mengangkat senjata, tapi lebih kepada bagaimana mengangkat derajat martabat bangsa Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan. Selamat sekali lagi kepada Universitas Nasional dalam rangka ulang tahun yang ke-70. Dirgahayu Universitas Nasional. Selamat ulang tahun yang ke-70 Universitas Nasional, salah satu universitas yang sejak awal kemerdekaan didirikan untuk mencetak tokoh-tokoh bangsa, para intelektual, cendekiawan, dan generasi penerus bangsa ini. Selamat kepada Universitas Nasional. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Universitas Nasional atas Disnatalis yang ke-70. Semoga senantiasa menjadi perguruan tinggi yang bermutu, terus dipertahankan akreditasi unggulnya, dan menjadi perguruan tinggi yang berkelas di dunia. Sukses untuk UNAS. Ucapkan selamat Disnatalis ke-70 Universitas Nasional Jakarta, dengan harapan semoga UNAS tambah maju, tambah mampu menjawab tantangan zaman, dan tambah hebat. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada UNAS kerana menyambut ulang tahunnya yang ke-70. Saya melihat bahawa UNAS sekarang ini sudah berdiri sama tinggi dengan banyak universiti terkemuka di dunia, dan kedepannya saya berharap UNAS akan terus berkembang, terutamanya dalam bidang pembelajaran blended learning. Dan satu lagi, saya lihat mahasiswa di UNAS sekarang ini juga turut berkembang dan mempunyai keterampilan mandiri. Terakhir, saya berdoa UNAS akan terus maju, sukses selalu. Terima kasih. Hello, happy birthday UNAS, 70 tahun. Now, like past 70 years, you raise the big foundation. Next 70 years, take off and become best and most prestigious university in Indonesia. Congratulations again. Selamat kepada UNAS pada umurnya yang ke-70 ini, dan pada umur yang ke-70 ini UNAS menunjukkan prestasi-prestasi yang bisa disebut luar biasa. Dengan yayasan kita sudah menerapkan blended learning, maju terus. Ucapkan selamat hari ulang tahun Universitas Nasional yang ke-70 pada 15 Oktober 2019. Semoga UNAS semakin maju, semakin jaya dan terdepan di dalam membangun peradaban bangsa yang berakhlak mulia. Majulah UNAS, jayalah UNAS, jadilah universitas terdepan di dalam membangun pendidikan bangsa. Selamat ulang tahun yang ke-70 Universitas Nasional Jakarta. Jaya selalu, sukses mengemban amanah pendidikan.